Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dalam pelajaran Penjas kelas 9 untuk di SMP. Nah, hari ini kita akan belajar di aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Nah, di sini yang kita bahas gerakan kombinasinya. Yang pertama, aktivitas kombinasi permainan bulu tangkis. Untuk mempelajari gerakan spesifik permainan bulu tangkis sebagai alat pada pembelajaran Penjas, perlu dilakukan secara bertahap agar peserta didik dapat dengan mudah untuk mempelajari gerak dasar, hingga dalam penguasaan kompetensi tidak mendapat kesulitan, terutama yang berhubungan dengan gerak, variasi, dan kombinasi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa memiliki keterampilan gerak dasar melalui permainan bulu tangkis. Kedua, siswa memiliki pengetahuan tentang gerak dasar permainan bulu tangkis, memahami karakter bola yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Ketiga, permainan yang sesuai dan dapat memberi pengalaman pelajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Keempat, siswa memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin dapat memahami budaya orang lain. Aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga yang memukul dan menangkis bola yang terbuat dari bulu. Inti permainan bulu tangkis adalah untuk memasukkan bola atau shuttlecock ke lapangan lawan melalui net setinggi 1,5 meter dari lantai. Jaring ini membatasi kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan tipuan. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang mudah dilakukan mengingat raketnya yang ringan, serta bola berjalan lurus dan teratur tanpa putaran. Oleh sebab itu, seorang pemain bulu tangkis yang benar-benar ingin menjadi pemain yang berprestasi haruslah mempelajari dan menguasai teknik dan taktik bermain dengan sebaik-baiknya. Gerakan spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Gerakan spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Baik, kita ke aktivitas yang pertama, kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Berikut kita akan mempelajari tentang gerakan pukulan kombinasi tanpa net dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, ini aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri saling berhadapan. Kemudian, lakukan pukulan forehand dan backhand. Lalu, pembelajaran dilakukan sambil bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan. Bila dilakukan dalam formasi berbanjar, yang telah melakukan gerakan memukul bergerak berpindah tempat. Oke, ini kita bisa lihat juga di gambarnya ya. Kemudian ini aktivitas pembelajaran kedua, yaitu kombinasi pukulan forehand dan backhand melewati net. Nah, pada tahap pembelajaran kedua ini, keterampilan gerak yang akan dipelajari adalah gerakan pukulan kombinasi forehand dan backhand melewati net. Yang pertama ini pemain dilakukan secara berpasangan, kemudian berdiri berhadapan pada lapangan masing-masing, lalu lakukan gerakan memukul forehand dan dikembalikan menggunakan pukulan backhand oleh temanmu. Kemudian dikembalikan lagi menggunakan pukulan forehand. Demikian seterusnya sampai beberapa saat. Setelah teramati ada kemajuan dalam keterampilan pukulan forehand, sekarang lakukan dengan pukulan backhand. Pola latihan gerakan memukul forehand dan backhand ini sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Tahap awal dilakukan hanya pukulan forehand, terus sampai dirasakan ada kemajuan baru pindah ke jenis pukulan backhand. Setelah kedua jenis pukulan permainan bulu tangkis ini sudah ada kemajuan, maka tahap berikutnya dapat menggunakan jenis pukulan ini secara silih berganti. Ketiga, aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan servis panjang, forehand, dan pendek tanpa net, dan dilanjutkan menggunakan net, dilakukan berpasangan atau formasi berbanjar. Berikut permainannya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri di belakang dekat garis servis atau servis pendek dengan posisi melangkah. Kedua, kemudian ayunkan raket dengan lembut dari belakang ke arah bola yang dijatuhkan dari atas atau servis pendek hingga bola jatuh dekat di belakang garis servis. Ketiga, bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan bila dilakukan dalam formasi berbanjar yang telah melakukan servis bergerak berpindah tempat. Keempat, kombinasi gerak servis pendek forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilakukan menggunakan net. Di sini hampir sama seperti yang aktivitas pembelajaran ketiga, yaitu diawali dengan berdiri di belakang dekat garis servis, kemudian juga ayunkan raket dengan lembut dari belakang ke arah bola yang dijatuhkan dari atas servis hingga bola jatuh dekat di belakang garis servis lawan. Ketiga, selanjutnya bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan bila dilakukan dalam formasi berbanjar yang telah dilakukan servis bergerak pindah tempat. Kelima, aktivitas pembelajaran kombinasi gerak pukulan backhand tanpa net dilanjutkan menggunakan net secara berpasangan atau kelompok. Di sini yang pertama, permainan dilakukan secara berpasangan. Kemudian permainan ini dapat dilakukan menggunakan lapangan bulu tangkis atau tidak. Lakukan servis panjang ke arah lawan main. Kembalikan dengan pukulan backhand. Selanjutnya, lawan mengembalikannya lagi dengan pukulan backhand. Apabila bola mati, maka lakukan pergantian servis. Oke, berikutnya untuk yang kedua, aktivitas pembelajaran bermain bulu tangkis menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, ini ada aktivitas pembelajaran yang pertama ini bermain 3 lawan 3. Nah, di sini bisa kita lihat permainan ini dilakukan 3 lawan 3, kemudian satu lapangan ditempati oleh 3 orang. Kemudian tugasnya kalian untuk membuat aturan permainan sederhana, misal 5 menit pertama menggunakan pukulan forehand, pada 5 menit yang kedua menggunakan pukulan backhand, dan 5 menit terakhir gabungan pukulan forehand dan backhand. Kemudian yang kedua ini kita bermain 3 lawan 2. Bermain bulu tangkis dengan 3 lawan 2 ini yang pertama dilakukan di lapangan bulu tangkis. Permainan ini dilakukan secara bertim, yaitu bermain 2 atau A, B, dan C melawan 3 orang pemain D, E, dan F. Kemudian peserta didiknya A melakukan servis panjang ke pemain C. Kemudian pemain C memukul bola pukulan forehand ke pemain B. Dan pemain D memukul bola ke teman A. Gerakan terakhir peserta didik dilakukan pukulan backhand ke pemain E. Lakukan permainan ini terus-menerus sampai batas waktu yang kalian sepakati. Bila keterampilan sudah teramati meningkat, maka lanjutkan ke pukulan backhand. Kemudian sesi terakhir latihan dilakukan dengan penggabungan pukulan jenis forehand dan backhand. Baik, cukup materi untuk hari ini. Semoga
kita cepat bertemu tatap muka dan dapat melakukan aktivitas pembelajaran kita praktikkan di sekolah. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.